memang adalah tahlili mulai dari bab awal sampai bab akhir, jadi tidak tematik atau tidak maudhu'i, akan tetapi secara tahlili berurutan, itu kesepakatan ya. Kemudian ada pertemuan pertama itu sudah di Masjid Al-Istiqomah. Jadi kalau meskipun jamaahnya ganti-ganti, babnya juga lanjut ya. Mungkin akhirnya tidak semua jamaah itu mengikuti secara tahlil. Jamaah sekalian, pertemuan yang pertama dulu kita sudah sampai Muqaddimah, akan tetapi waktunya sudah habis, tapi belum selesai. Nanti sebelum kita masuk ke babul iman, itu ujung dari kata Muqaddimah yang penting itu kita bahas. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka jamaah muslimin, umat Islam itu mestinya semuanya yang salafi. Ya, umat Islam itu adalah mengikuti salaf. Salafiyah. Semua umat Islam adalah salafiyah. Mohon maaf, sebelum adanya kelompok yang diklaim atau yang mengklaim, saya tidak tahu ya, itu adalah golongan salafi. Sebelum adanya, mulai sekitar abad 12-13 Masehi, dia adalah salafisme. Kemudian tahun 1700-an hidupnya, 1780, itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Itu namanya juga gerakan salafisme. Kemudian Muhammad Abdul yang wafat tahun 1905, berarti hidupnya di abad 18 sampai abad 19. Itu juga menamakan gerakannya adalah salaf. Itu artinya kan tidak kholaf ya. Ya, tadi sudah ada batasannya bahwa salaf itu adalah firqatun najiyah. Yang dimaksud salaf itu adalah yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikuti para sahabat, dan mengikuti tabi'in. Jadi ngikut dalam perkara agama. Ngikut dalam perkara agama. Kalau dalam masalah keduniaan, jamaah sekalian, dunia ini inovatif, bisa modifikasi. Coba jamaah muslimin, Nabi sendiri kan mengucapkan begini ya, antum a'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi kalau orang salaf ya tidak harus kalau haji naik unta. Loh, karena kami ini salaf. Nah, Nabi kan nggak ada pesawat, kemudian haji naik unta. Ya nggak mungkin lah ya. Kita ini lebih tahu tentang urusan dunia. Bahkan itu memang ditantang di dalam Al-Quran gitu ya. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang, maka teknologi juga selalu berkembang, karena teknologi berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau tadi harus berjenggot, kalau orang yang nggak punya jenggotnya nggak salah. Contoh, ada orang itu memang nggak tumbuh jenggotnya. Nah, masa terus meskipun berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak salafi berpegang jenggot, enggak lah. Terus celana harus jingkrang. Saya tanya, apa Nabi pakai celana? Apa pasti Nabi pakai celana? Apalagi jingkrang? Apa Nabi pakai? Kalau yang saya pahami, Nabi itu pakai izar. Izar itu kain bawahan. Jadi ketika 10 hari yang terakhir, Nabi itu adalah sadar mizar, mengencengi
ini sarungnya. Berarti Nabi tidak pakai celana. Nabi tidak pakai yang pakai celana gitu. Iya. Orang Arab sekarang tidak pakai celana. Kenapa? Orang Arab itu kalau pakai celana itu rasanya salu. Kenapa kok salu? Salu apa? Salu itu ya purno. Coba pakai celana, pakai kaos oblong, sholat terus waktu sujud bagaimana? Sing pakai ngecap. Bahkan lek sing celana ini ngepres, ngecap kabeh. Berduduknya yang ngecap gitu. Makanya orang Arab yang pakai salat, pakai dalaman, ya, masya Allah. Itu hanya orang dari Indonesia ya. Di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi ketika jamaah haji, orang Indonesia itu pakai celananya yang putih itu, kemudian pakai kaosnya yang putih itu untuk sholat ke Masjidil Haram. Padahal orang sana itu namanya dalaman. Itu dalaman. Saya melihat sendiri kok jamaah dari Indonesia itu pakai celana yang putih sekian itu, kemudian juga kaosnya yang lengan pendek itu, ke masjid sholat, begitu sujud apa? Warna simpaknya saja kelihatan. Warna simpaknya kelihatan. Saru apa enggak? Saru banget. Maka semakin mulia, termasuk raja kalau di Arab Saudi, itu mesti pakaiannya rata-rata. Jadi itu adalah pakaian dalam. Setelah surban itu masih pakai rangkapan lagi. Itu coba yang imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, rangkap berapa itu pakaiannya? Apalagi raja. Nah, kalau kita dulu gitu ya. Jadi itu adalah termasuk budaya. Jadi syar'inya adalah menutup aurat. Tentang bentuknya, jadi menutup aurat tidak transparan, longgar. Itu syar'inya. Nah, meskipun cingkrang tapi mendadak, sujud ngecap simpaknya, ya kan? Masa salafi gitu? Gak. Kalau salafi udah buat gimana? Pakai surban. Nah, sekarang kalau kita sudah begini, biasa tapi nggak ngecap. Nah, kalau orang pakai celana kan belok celana sih. Apa namanya itu kompor itu kan ya. Tapi kadang-kadang ya karena apa namanya model ya, sing ngopres selangkangannya gitu. Orang Arab nggak ada yang selangkangannya kelihatan. Orang Arab tidak ada yang selangkangannya kelihatan. Oh, jangan tanya kalau wanita, apalagi wanita, kecuali di khusus kolam renang wanita, atau di pantai khusus untuk wanita. Ya, akhirnya bocor juga videonya kan gitu ya. Akhirnya diviralkan. Ini loh keadaan Arab sekarang. Padahal itu di pantai khusus wanita atau di kolam renang khusus wanita. Tapi harus video terus diviralkan gitu ya. Oke, itu jangan sekalian. Jadi nilainya salafi itu adalah syar'inya. Masalah warna baju itu budaya, koko ini kan budaya ya, termasuk jas itu budaya. Demikian zaman muslim sama ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan yang akan datang